Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Doa kami panjenengan semuanya dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, walaupun mungkin situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan yang sedang kita hadapi bersama. Harapannya kita semuanya selalu berpengharapan dengan teguh di dalam Kristus untuk apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11, dengan judul firman Tuhan, memahami hakikat kekristenan. Namun sebelumnya, mari kita akan bersama-sama berdoa. Kita akan memohon pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, ajar kami dan bimbing kami, supaya kami mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu kami serahkan seluruh hidup kami. Di dalam kuasa Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berkenaan dengan judul firman Tuhan pada pagi hari ini, memahami hakikat kekristenan. Ada satu pertanyaan yang mungkin membutuhkan jawaban kita semuanya. Apa yang selama ini kita pahami tentang kekristenan? Ya. Kira-kira apa yang Bapak, Ibu, Saudara pahami tentang kekristenan? Ya. Mungkin kita berpikir kekristenan itu tentang berkat, tentang mujizat, kekristenan tentang sesuatu hal yang mengagumkan, sesuatu hal yang luar biasa, ya, suatu kebahagiaan, sukacita, ya, sorak-sorai yang isinya hanya senang-senang saja. Apakah seperti itu yang sedang kita pahami? Ya. Rupanya ada begitu banyak orang Kristen yang masih belum memahami hakikat dari kekristenan itu sendiri. Ya. Bahkan mungkin sekalipun mereka sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, ya, pemahaman mereka tentang kekristenan pun juga mungkin masih tergolong rendah. Ya. Itu terjadi pada sebagian besar dari orang-orang Kristen. Ya. Apakah mungkin termasuk di dalamnya adalah saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya? Ya, mari kita akan bersama-sama belajar. Ya. Orang-orang Kristen yang masih memikirkan atau masih sibuk untuk mengejar semua kemegahan duniawi, yang masih mengejar kekayaan di atas segala-galanya, yang masih mengejar popularitas, yang masih mengejar berbagai kehormatan dan kebanggaan lahiriah, ya. Tentu saja orang-orang Kristen yang demikian masih belum memahami, ya, hakikat dari kekristenan itu sendiri. Ya. Orang-orang Kristen yang masih suka menonjolkan, ya, kebanggaan keluarganya. Kalau keluarganya tidak terpandang, berarti dia bukan orang Kristen. Ya. Orang-orang Kristen yang masih terlalu mengunggulkan prestasi keagamaannya sebagai orang yang benar-benar rohani, tetapi dalam prakteknya mereka tidak menunjukkan, ya, cerminan dari karakter Kristus yang ada di dalam hidupnya. Ya. Orang-orang yang masih memberikan nilai-nilai duniawi lebih tinggi dibandingkan dengan nilai-nilai rohani di dalam Kristus, mereka adalah orang-orang yang masih belum memahami, ya, kekristenan itu sendiri. Ya, banyak orang Kristen yang masih seperti ini. Ya. Mengejar harta duniawi, melupakan apa yang terpenting di dalam kehidupan mereka. Ya. Sedangkan kalau kita mempelajari hakikat dari kekristenan itu adalah hubungan pribadi dengan Yesus. Ya. Tidak salah orang menjadi kaya, tidak salah orang ingin mempunyai popularitas, ya. Tetapi ketika kita menempatkan semua kebanggaan dan kemegahan lahiriah kita yang secara duniawi melebihi Kristus di dalam kehidupan kita,
Artinya kita menempatkan Kristus pada tempat yang paling belakang dari prioritas hidup kita. Nah, kalau kita melakukan hal itu di dalam kehidupan kita, tidak ada Kristus, ya, tidak ada hubungan yang intim dengan Kristus, ya, artinya kekristenan kita ini kekristenan yang kosong, ya. Sedangkan apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus pada hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama, mengajarkan tentang kekristenan itu secara utuh, ya. Kita melihat sendiri, ya, hubungan pribadi dengan Kristus ini adalah kunci yang paling penting bagi kekristenan. Sebab tanpa hubungan pribadi dengan Yesus, kekristenan tidak berarti apa-apa di dalam kehidupan kita, ya. Paulus mengajarkan kepada kita betapa Kristus memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupannya, dan tentu saja juga bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, ya. Bahwa dia mempunyai tempat yang sangat penting di hati kita dan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya, melebihi semua nilai-nilai lahiriah yang dimiliki, ya. Itu sebabnya ketika Rasul Paulus, ya, ingin memperoleh Kristus dan memiliki semua hubungan pribadi yang istimewa dengan Kristus, Paulus rela melepaskan semua hak-hak istimewanya secara lahiriah yang dia miliki, ya, yang dia sudah pupuk selama ini, ya, sebagai seorang yang sangat-sangat luar biasa di dalam menjalankan kehidupan keagamaannya sebagai orang Yahudi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja hak-hak istimewa yang telah dilepaskan oleh Paulus demi memperoleh Kristus dan supaya ia memiliki hubungan yang intim dengan Kristus? Ya, kita perhatikan mulai dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Ya. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, ya. Hak-hak istimewa yang dimiliki adalah hak istimewa menurut kelahiran. Ya, Rasul Paulus ini adalah orang Ibrani asli. Orang tuanya, ya, nenek moyangnya tidak ada yang bercampur dengan suku yang lain. Dia murni dari keturunan orang-orang Yahudi itu sendiri. Dia orang Ibrani asli, dan ini merupakan hak istimewa secara kelahiran, ya. Kalau blasteran atau campuran dari perkawinan yang lain, ya tentu saja itu sudah tidak murni. Dia betul-betul murni, ya. Dia juga memiliki tanda perjanjian Allah, disunat pada hari yang ke-8, ya. Ini hak istimewa yang dimiliki. Ini menjadi satu kebanggaan yang dimiliki oleh orang Yahudi, ya. Bagi orang Yahudi ini adalah satu tanda perjanjian Allah yang sangat kuat mereka pegang, ya, di dalam kehidupan mereka. Ini adat istiadat mereka. Orang yang melakukannya, orang yang menjalaninya, mereka semuanya dianggap sebagai orang yang sangat luar biasa, ya. Kemudian dalam hal pendidikan, dia sebagai seorang Farisi yang terdidik, ya. Orang yang terpelajar, orang yang mengerti tentang ajaran-ajaran. Gurunya Gamaliel ini orang yang sangat luar biasa, ya. Orang yang sangat paham tentang hukum, ya. Kemudian dia juga tidak bercacat celah dalam mengamalkan hukum Taurat. Ia seorang Farisi yang taat akan hukum dan tidak pernah melanggar hukum Taurat, ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa mempersalahkan dia, karena dia memang tidak melanggarnya. Hidup keagamaannya sangat kuat dan bersungguh-sungguh dalam menjalankannya, ya. Dia buktikan, ya, ketika diperintahkan untuk dia menganiaya jemaat, dia lakukan, dia kerjakan perintah itu dengan sungguh-sungguh, ya. Tetapi perjalanan menuju ke Damaskus inilah, dalam perjalanan ini segala sesuatunya berubah, ya. Segala sesuatunya berubah sangat drastis, ya.
bahwa ada sesuatu yang memiliki nilai lebih yang dia peroleh dalam perjumpaan secara pribadi dengan Kristus. Ya. Ketika dia sebelumnya menganggap bahwa apapun yang dimiliki itu adalah suatu kebanggaan dan kemegahan lahiriah yang mungkin orang lain tidak mampu menjalaninya seperti dia. Ya. Dia memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Ya. Tetapi dia menganggap bahwa semuanya itu bukanlah sesuatu yang berarti di dalam kehidupannya. Di sini Paulus ingin memberitahukan kepada kita, semuanya itu terlalu kecil, tidak berarti apa-apa dan tidak bernilai sama sekali bila dibandingkan dengan Kristus. Ya. Dan segala pengharapannya di dalam Kristus memiliki nilai yang lebih. Kristus telah menggantikan semua kemegahan dan kebanggaan lahiriah yang dimilikinya. Kristus segalanya bagi Rasul Paulus, ya. Sehingga dia menganggap betapa ruginya memiliki semuanya itu jikalau kita hidup tanpa Kristus. Paulus menganggap betapa ruginya memiliki semuanya itu, dan kemudian kita mempercayakan diri kepada semua hal-hal lahiriah itu dan bukan kepada Kristus. Sia-sia, semuanya tidak lagi bernilai. Ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Di dalam terjemahan lain dikatakan kuanggap sebagai sampah, sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak bernilai. Ya. Semua yang dulu menjadi kebanggaan yang luar biasa. Ya. Mungkin kalau kita sekarang ini bertemu dengan orang-orang Kristen yang masih membanggakan, ya, bangga dengan hal-hal lahiriahnya, ya, yang dipikirkan oleh orang sugih, nek orang duit berarti orang wong Kristen sing diberkati. Ya. Kalau kita menganggap bahwa semua kemegahan lahiriah kita ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan kita memberikan nilai lebih di dalamnya, melebihi Kristus di dalam kehidupan kita, itu kekristenan yang masih kedagingan. Ya. Itu orang-orang Kristen yang masih belum memahami hakikat dari kekristenan itu sendiri. Ya. Ketika kita memahami hakikat kekristenan, bahwa memperoleh Kristus dan memiliki hubungan pribadi dengan Kristus yang intim, itu memberikan satu nilai yang lebih di dalam kehidupan kita. Itu bernilai tinggi, melebihi segala sesuatu yang selama ini mungkin kita perjuangkan mati-matian di dalam kehidupan kita. Ya. Kristus lebih dari segala-galanya. Nah, sekarang Rasul Paulus menyatakan kepada kita kerinduannya yang besar, yang sangat mendalam, yang sangat didamba-dambakannya, dan yang selama ini dikejar-kejarnya. Ya, setelah dia melepaskan semua hal-hal lahiriah itu, Paulus ingin mengejar 3 perkara ini di dalam kehidupannya, supaya ia memperoleh Kristus dan memiliki semua hubungan itu dengan Kristus seutuhnya. Kita harus perhatikan. Ya, ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Yang pertama, pengenalan akan Kristus. Pengenalan akan Kristus memiliki nilai yang lebih, ya. Dikatakan, ya, lebih mulia daripada semuanya itu. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus tidak sedang mengajak kita ini untuk berpikir yang rumit, tetapi dia ingin mengajak kita berpikir secara sederhana. Ya. Mengenal Kristus, ya, ini bukan sekedar tahu dan menduga-duga, ya, melainkan sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi. Ya. Dan pengenalan akan Kristus ini sangat bernilai, sangat penting bagi kehidupan seorang Rasul Paulus. Ya. Yang tentunya juga sangat bernilai dan penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen.
yang telah diselamatkan oleh Kristus. Ada keunggulan yang berlimpah dan mengatasi segalanya yang terdapat di dalam Kristus Yesus, di dalam setiap ajarannya, dan itu melebihi semua hikmat manusia. Apa yang diajarkan oleh Kristus, apa yang ada di dalam Kristus, semuanya melebihi hikmat manusia. Kalau itu tidak begitu penting, kalau itu tidak begitu berharga, kalau tidak ada sesuatu yang sangat bernilai seperti seseorang yang menemukan permata, tentu Rasul Paulus tidak akan melepaskan semua hak-hak istimewanya itu. Sedangkan ketika dia melepaskan hak-hak istimewanya dan dia berusaha mengejar untuk dia ini mengenal Kristus lebih dalam lagi, mengenal dan memiliki hubungan yang dekat dengan Kristus, itu mengorbankan banyak hal. Harus menghadapi berbagai tantangan yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Sekarang ini Paulus ingin mengenal Kristus secara pribadi dan juga mengetahui cara-cara yang dilakukan oleh Kristus. Rasul Paulus ingin mengetahui sifat-sifat Kristus. Rasul Paulus juga ingin melihat tabiat Kristus, ya, yang sangat luar biasa, yang telah menangkap dia, yang telah berjumpa secara pribadi dengan Paulus, ya, pribadi yang mengagumkan seperti yang dinyatakan di dalam firman Allah, ya, bahwa ketika kita memiliki Kristus, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kenal, ini menyiratkan adanya suatu hubungan pribadi yang intim, ya. Ini memiliki nilai yang lebih. Kalau sekedar tahu saja mungkin sambil lalu kita tahu, tetapi kalau kita betul-betul kenal, ini artinya ada sesuatu hubungan yang lebih yang kita miliki. Nah, Paulus ingin mendapatkan itu. Paulus ingin kenal Kristus lebih dalam lagi. Pengenalan yang sebenarnya akan Kristus bisa saja meliputi mendengarkan firman Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti rohnya, kemanapun roh Allah membawa dia, mengajar dia, menuntun dia, mengutus dia, dia melakukannya. Kemudian kita juga bisa mengenal Kristus melalui menanggapi semua tindakan-tindakannya dengan iman kita, ya, kebenaran dan ketaatan, serta menyatu dengan segala kepentingan dan maksud ilahi di dalam Kristus Yesus. Ya. Rasul Paulus rela melepaskan semuanya itu, kehilangan semua hak-hak istimewanya secara lahiriah. Baginya itu jauh lebih penting, ya, karena dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga nilainya dibandingkan dengan semua kemegahan-kemegahan secara lahiriah. Ya. Yang kedua, yang Rasul Paulus, ya, rindukan adalah dia berada di dalam dia. Di dalam siapa? Di dalam Kristus. Ayat yang ke-9 berkata, dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan, berdasarkan kepercayaan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, memiliki persatuan dan persekutuan dengan Kristus, yang menghasilkan suatu kebenaran yang dialami sebagai karunia dari Allah saja, itu adalah satu berkat yang luar biasa yang bisa kita terima di dalam kehidupan kita. Paulus merindukan Kristus berada bersama dengan dia dalam segala perkara, dalam segala situasi dan kondisi, di dalam setiap langkah hidupnya, bahkan di dalam setiap nafas hidupnya Kristus ada bersama-sama dengan dia. Yang diharapkannya adalah di mana ia berada, di situ pun dia juga akan berada bersama-sama dengan Kristus. Ya. Berada di dalam dia, berada di dalam Kristus mengungkapkan suatu doa yang begitu mendalam dari Rasul Paulus. Ya. Satu kerinduan yang mendorongnya untuk dia akan selalu bersama dengan Allah, dekat dan benar-benar dekat, sehingga dia bisa bertemu muka dengan muka. Dia bisa berbicara, bisa berkomunikasi, ya. Dia bisa men-sharingkan segala sesuatu.
di dalam hidupnya. Ya, dia merindukan adanya sesuatu yang sangat luar biasa dalam persekutuannya dengan Kristus ketika dia berada di dalam dia, supaya Rasul Paulus menjadi benar bukan oleh kebenarannya sendiri, melainkan oleh kebenaran Allah yang telah membenarkan dia dan yang telah menjadikannya sebagai orang benar. Sekarang ini, apakah kita juga memiliki kerinduan untuk itu? Kerinduan untuk kita bisa bersama dengan Kristus. Seringkali kita memiliki keinginan yang berlawanan dengan itu. Kita selalu ingin, kalau bisa menjauh dari Tuhan sajalah, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang di luar apa yang diajarkan oleh Tuhan. Itu yang kecenderungan kita. Tetapi Rasul Paulus, dia melepaskan semuanya itu, asalkan dia bisa berada di dalam Kristus bersama-sama dengan dia. Baginya itu adalah satu kebahagiaan, baginya itu adalah suatu berkat yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Nah, yang ketiga, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang dirindukan oleh Rasul Paulus adalah dia memiliki persekutuan dengan Kristus dalam penderitaannya dan menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Penderitaan adalah tema umum dari pengalaman orang Kristen pada abad yang pertama. Sebagaimana yang difirmankan oleh Yesus, bahwa barang siapa mengikut aku, dia akan menyangkal dirinya dan akan memikul salibku. Kalau kita sendiri sebagai orang yang percaya kepada Kristus, menderita ketika kita harus menyangkal diri kita, itu menjadi satu tema, itu menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan, yang harus terus-menerus kita lakukan. Karena kita harus melawan keinginan-keinginan daging kita. Kita harus melawan semua hasrat duniawi kita, supaya kita hidup serupa dengan Kristus. Memikul salibnya, bisa dikatakan ini suatu hal yang sangat luar biasa, karena kita harus bersama-sama dengan Kristus, hidup di dalam Kristus. Kita harus serupa dengan Kristus dalam kehidupan, dalam kematiannya, dan dalam segala penderitaannya. Siap sedia dalam situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi. Rasul Paulus memiliki kerinduan seperti ini. Dan dalam kaitannya dengan keserupaan dalam kematiannya, sesungguhnya hal ini menyeratkan kepada kita bahwa orang percaya harus mati bagi dosa, mematikan keinginan-keinginan daging dalam dirinya sendiri, dan dia harus hidup bagi Allah. Ini menderitanya sekarang ini di situ. Abad pertama menderitanya mereka dikejar-kejar, dibunuh. Sekarang ini kita memiliki penderitaan untuk kita melawan dosa dalam kehidupan kita. Harus mematikan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan dosa. Karena ketika kita berada di dalam Kristus, kita harus menanggapi dengan iman dan dengan pertobatan yang sungguh-sungguh, supaya oleh anugerah kebenaran kita memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan semua kemegahan lahiriah itu. Hidup sejati harus didahului oleh kematian terhadap kehidupan lama. Jadi orang Kristen sejati, mereka adalah orang-orang yang telah mematikan kehidupan lama mereka, mematikan keinginan daging, mematikan keinginan-keinginan dosa di dalam hidupnya, dan mereka hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Paulus melepaskan semuanya itu, bahwa ia mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, sehingga ia memiliki persekutuan dengan Kristus yang utuh, yang tidak dipecah-pecah oleh keinginan daging,
bahwa dia benar-benar melepaskan semua hal-hal lahiriah itu, dan dia hidup di dalam persekutuan yang utuh dengan Kristus, baik dalam penderitaannya maupun dalam hal kematiannya. Nah, ini menjadi satu hal yang sangat dirindukannya. Kalau seandainya semuanya itu nilai-nilai lahiriah menjadi sesuatu yang lebih bernilai di dalam kehidupan kita dibandingkan dengan Kristus, saya yakin tentu saja Rasul Paulus tidak akan melepaskan semuanya itu. Tetapi ketika Rasul Paulus memahami betul hakikat kekristenan adalah Kristus, dan tentang hubungan pribadi dengan Kristus yang memiliki nilai dan keberhargaan hidup yang melebihi segala sesuatu, ia rela melepaskan semua kemegahan lahiriahnya supaya ia memperoleh Kristus dan memiliki semua hubungan itu di dalam Kristus, dan dia memperoleh kehidupan di dalam Kristus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya Rasul Paulus terus berusaha untuk mengenal Kristus. Rasul Paulus terus berjuang untuk senantiasa dia berada di dalam Kristus. Jangan sampai dia bergeser dari pengharapannya, jangan sampai dia bergeser dari imannya. Dia harus menanggapi dengan serius, merespon kasih karunia Allah di dalam hidupnya, dan berada dalam persekutuan dengan Kristus, baik dalam penderitaan maupun dalam kematiannya, dan dalam keserupaan dengan Dia. Ini menjadi nilai lebih di dalam kehidupan Rasul Paulus. Demikian pula yang diharapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi dan kepada saudara dan saya yang membaca dan yang merenungkan firman ini, agar kita semuanya menganggap segala sesuatu yang dahulu lebih berharga dan yang bernilai, kita anggap semuanya itu tidak bernilai sama sekali, karena kita sudah memiliki Kristus yang memiliki nilai lebih dari segala-galanya. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita sudah benar-benar memahami hakikat kekristenan itu di dalam kehidupan kita? Jika kita sudah memahami, masihkah kita mengejar semua kemegahan lahiriah kita? Maukah kita melepaskan semuanya itu dan mengejar pengenalan akan Kristus, hidup di dalam Kristus, dan kita berada dalam persekutuan dengan Kristus, baik dalam penderitaan, dalam kematian, dan dalam keserupaan kita dengan Kristus? Renungkan, apa yang sekarang kita kejar menentukan seberapa memahaminya kita akan hakikat kekristenan yang kita jalani saat ini. Kalau kita memahami hakikat kekristenan, maka kita tidak akan mengejar mati-matian semua kemegahan duniawi dan lahiriah kita, tetapi kita akan mengejar keuntungan di dalam Kristus, berada di dalam Dia, mengenal Dia seutuhnya, dan menjadikan Dia segala-galanya di dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita dan menjadikan kita semakin dewasa dan memahami tentang kekristenan itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tetapi Roh Tuhan tidak pernah berhenti berbicara kepada kami. Tuhan yang akan menguatkan dan mengingatkan kami, agar kami melakukan setiap ajaran firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.